Happy ya ya ya, happy ya dari anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Hai adik-adik di rumah, Shalom, apa kabarnya? Pasti baik semua ya. Nah sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita bersama sekolah minggu GKI Immanuel Barung Tongko. Adik-adik di rumah siap? Kalau belum siap, duduk yang rapi, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik tahu Tuhan Yesus selalu mengasihi kita hari lepas hari. Kita angkat pujian hari lepas hari. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau selalu berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, kami bersyukur juga ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu kepada kami, kesehatan yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, ini doa kami, berkatilah kami ya Tuhan. Haleluya. Adik-adik, musim bisa berganti, cuaca bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita angkat pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya, haleluya.
yang tertulis di dalam Alkitab. Kita puji Tuhan dulu ya. Hai kawan, lihat. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAD, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAD, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, bimbinglah kami supaya kami mengerti dan memahami firman. Dalam Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah ada di antara adik-adik yang pernah menjadi ketua kelas atau pemimpin upacara? Pasti bangga ya kalau kita menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik, menjadi seorang pemimpin itu berarti dia bisa mengarahkan anggotanya untuk menaati peraturan ataupun melakukan hal-hal yang baik. Nah, di dalam Alkitab, di dalam kitab 2 Tawarik, dalam kitab Perjanjian Lama, pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-33, ada seorang raja yang berkuasa waktu itu. Tapi ternyata dia masih kecil, masih sangat muda. Ketika dia diangkat menjadi raja, umurnya masih 8 tahun. Kalau sekarang masih kelas berapa ya? Masih SD, masih sangat kecil. Tetapi adik-adik, raja ini selalu memohon hikmat kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Apalagi banyak peristiwa yang akan dia hadapi di masa pemerintahannya. Dia membawa perubahan-perubahan. Siapa nama rajanya dan perubahan apa yang dia bawa? Mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan, raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan
Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Ya, adik-adik, ternyata nama raja itu adalah Yosia. Yosia menjadi raja di saat usianya sangat muda. Dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Yosia banyak sekali. Dia memimpin bangsanya dengan sungguh luar biasa. Sebelumnya, Raja Amon dan Raja Manase adalah raja yang jahat. Dia mendirikan patung-patung dan semua rakyatnya menyembah berhala. Tetapi ketika Yosia berkuasa, semuanya itu berubah. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Yosia sungguh luar biasa. Terlebih ketika kitab Taurat, kitab yang ditulis oleh Nabi Musa ditemukan. Di sana Yosia semakin dipimpin oleh Tuhan. Dia tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Patung-patung dan semua berhala, penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan dihancurkan. Dan semua rakyatnya, semua pengawalnya, semua penghuni istana taat kepada Tuhan. Mereka semua percaya kepada Allah yang memberikan kehidupan. Nah, adik-adik, saat ini kita juga menjadi pemimpin. Pemimpin di mana? Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa memutuskan sesuatu. Kita mengambil keputusan. Dan keputusan itu pasti tepat ketika kita selalu memohon pertolongan Tuhan. Berbuatlah baik, berbagi kasih, dan dimanapun kita pergi dan berada, kita semua membawa perubahan yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Tolonglah dan bantulah ketika teman-temanmu terjatuh, ketika teman-temanmu mengalami kesusahan, dan hiburlah teman-temanmu ketika mereka bersedih. Dan doakanlah teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Apalagi sekarang kita tidak bisa berjumpa dengan mereka, tidak bisa bermain di sekolahan, tidak bisa belajar bareng karena pandemi. Nah, adik-adik, marilah kita senantiasa takut kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk memuliakan nama-Mu ya Allah. Kami juga berdoa untuk kabupaten kami, Kabupaten Kutai Barat, agar terus maju dan sejahtera. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang-orang terlantar, yatim piatu, janda duda, dan orang-orang yang mengalami musibah. Tuhan Yesus, mari kiranya Engkau senantiasa menyertai dan menolong mereka, memberikan uluran tangan melalui orang-orang yang peduli dan mau membantu. Tuhan Yesus, mari kiranya Engkau memberikan kesembuhan
buat orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Terlebih pasien virus corona, Engkau senantiasa menguatkan hati semua pasien dan mereka boleh segera dipulihkan. Tuhan, kami ingin negeri kami ini bebas dari virus corona. Dan Engkau yang senantiasa melindungi dan memberkati. Tuhan Yesus, ini seru dan cinta kami anak-anak kepadamu. Kami naikkan doa syukur ini, doa syafaat ini kepada Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalnya minggu lalu. Dan ini dia. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Pasal 16 ayat 3. ayat 3. Serahkanlah Serahkanlah perbuatanmu perbuatanmu kepada kepada Tuhan, Tuhan, maka maka terlaksanalah nama segala rencanamu. rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu depan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan yang akan kami beri Tuhan.
sehingga boleh kami pakai untuk menunjang pelayanan kami di sekolah minggu. Dan kiranya Engkau pun memberkati orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Allah itu baik. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Namun sebelum itu kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Ya Bapa, kami tadi juga telah mendengarkan sebagian dari firman. Itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Ya Bapa, berkati kami selalu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Terlebihnya selalu jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.